ya, sudah menemukan jati diri, terus bisa bisa positif, terus yang kemarin-kemarin yang banyak masalah gitu akhirnya bisa terlewati dan lebih dewasa lagi, apalagi ya mungkin lebih bersemangat untuk berkarir dan yang pastinya eh, lebih dekat dengan Tuhan. Untuk karir sekarang seperti apa nih Kak? Lagi sibuk manggung kah atau gimana? Sekarang ini lagi sibuk, bukan ke manggung tapi lebih ke sinetron. Terus insya Allah nih mau ada syuting film. Terus ada juga rencana sih mau turun ke politik gitu. Mencoba, masih mencoba belajar. Nah Kak, kita tahu bahwa 2023 tuh mungkin juga menjadi tahun terberat bagi kamu sendiri nih. Clara Gopa sendiri memaknai 2023 seperti apa? Memaknai 2023 pastinya semoga sih ya harapan dan maknanya ya, karena mungkin Clara sudah sebenarnya masih di entertain tapi lebih kayak udahlah fokus berbisnis atau berpolitik gitu. Tetap karena apa, entertain sama politik tuh nggak pernah jauh, mesti saling membutuhkan gitu ya. Tapi Clara di sini lebih memperbanyak relasi, memperbanyak yang bisa berdampak positif di kehidupan gitu, di kehidupan Clara. Karena banyak berteman pasti banyak rezeki juga. Jadi sekarang itu menyibukkan diri ya, ikut organisasi-organisasi, terus kumpul dengan teman-teman yang sekiranya bisa membawa hal yang positif juga buat Clara seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kehidupan di dunia showbiz, di dunia entertain itu kan nggak gampang ya Kak. Benar. Kamu sendiri akhirnya bisa menjalani itu dengan jatuh bangunnya kamu tuh seperti apa sih? Jatuh bangun tuh memang sudah dari dulu ya. Benar-benar kalau untuk di perjuangan di karir Clara itu nggak pernah ada yang namanya bangun terus tuh nggak ada, selalu banyak jatuhnya. Tapi dari makin kesini tuh mungkin karena Clara yang kemarin-kemarin tuh anggaplah Clara itu masih banyak belajar ya, karena dikit-dikit kalau putus asa itu bunuh diri selalu begitu. Tapi karena Clara sekarang itu lebih kayak eh, mensyukuri gitu ya, bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih gitu. Jadi oh ternyata banyak ya di luar sana yang lebih susah dari aku gitu. Akhirnya aku bisa menjalani kehidupan lebih dewasa. Terus pentingnya bergaul dengan orang yang lebih usianya lebih jauh dari kita tuh itu penting banget. Itu feedbacknya ke kita tuh bagus. Karena apa? Kalau menurut Clara sendiri ya, selama ini kan Clara bergaul sama teman-teman yang seumuran paling nggak di atas 2 tahun, di atas 3 tahun. Tapi sekarang Clara bisa bergaul dengan eh, orang-orang yang lebih dari Clara, di atas Clara. Jadi Clara bisa kayak lebih dewasa. Yang jelas tuh dekat-dekat dengan Tuhan itu udah pasti hidup itu kayak rasa tenang gitu. Dan akhirnya disitulah Clara sudah mulai terjun ke politik. Oke, Sudah mulai mencintai. sebelum kita bicara jauh ke politik nih, kamu ini kan seorang penyanyi yang dikenal banyak orang dan kamu juga berencana untuk sinetron dan juga film. Ya. Untuk sampai ke jadi artis sinetron atau pemeran lah, Iya. seni peran lah, ada nggak kesulitan-kesulitan tersendiri buat kamu? Kesulitan tuh pasti ada ya, cuman kan Clara itu orangnya suka belajar, suka mencoba suatu hal yang baru yang belum pernah Clara lakuin sama sekali. Jadi oh ini belum pernah nih, tapi harus dicoba gitu. Sebenarnya banyak banget feedback yang masuk ke Clara itu di tahun 2023. Banyak sedihnya, banyak jatuhnya. Tapi di situ Clara itu kayak oh ternyata itu kehidupan itu seperti ini loh gitu loh. Jadi kalau misalkan dikit-dikit frustasi, dikit-dikit stres, sebenarnya itu bukan jalan keluar yang harus kita jalani gitu loh. Makanya kenapa karena selalu tanamkan di hati tuh dekat dengan Tuhan itu tidak ada kekhawatiran, dekat dengan Tuhan tuh tidak ada kecemasan gitu loh. Yang ada orang-orang baik yang datang ke kita, terus banyak banget berkat-berkat yang datang ke kita tuh jadi membuat Clara itu lebih dewasa, lebih bisa berpikir untuk positif gitu. Jadi apapun yang Clara jalanin tuh ya ternyata indah banget gitu loh. Ternyata hidup itu indah banget kayak gitu. Kita tahu bahwa 2023 ini menjadi salah satu tahun terberat karena kemarin itu sempat
sempat ada konflik lah. Konflik, ah, ya. di kehidupan asmara kamu. Yang akhirnya mungkin kamu bisa bangkit dari situ tuh seperti apa, Clara? Coba. Sebenarnya bukan di asmara, karena tuh nggak pernah galau kalau soal asmara. Tapi karena kehidupan lagi, balik lagi ke kehidupan ya. Mungkin karena jauh sama Tuhan tadi itu bisa berdampak yang nggak baik di kehidupan gitu. Jadi kayak apa, makanya pentingnya bergaul dan berteman itu penting banget menurut aku ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang lebih dewasa, terus lingkungan itu juga mempengaruhi banget gitu. Semenjak Clara kenal dengan siapa ya, orang-orang yang banyak effort baiknya adalah kakak, Berpengalaman. orang yang paling banyak pengalamannya. Intinya itu banyak hal yang Clara dapetin gitu dari teman-teman sekitar Clara gitu. Oh ternyata yang harus Clara tinggalkan ternyata harusnya orang-orang ini nih. Jadi Clara bisa, bukan karena nggak mau berteman tapi lebih membatasi. Artinya kemarin tuh kamu salah bergaul, Salah bergaul itu Artinya kamu bisa tuh dibilang sering banget frustasi dan pengen frustasi, melakukan penyelidikan. terus ya hal-hal yang bodoh lah ya gitu ya intinya ya. Padahal hidup itu indah banget. Oh ternyata banyak banget yang lebih susah dari aku. Gitu. Oke. Resolusi kamu di 2024 seperti apa, Clara? Resolusi aku sih mungkin ya lebih fokus untuk berkarya gitu. Udahlah sensasi-sensasi udah capek gitu ya. Maksudnya kalau sensasi itu kan cuman ya memang viral tapi hanya sesaat jatuh lagi, turun lagi begitu ya. Karena Clara itu pengennya itu apa sih yang Clara inginkan di entertain gitu. Ya harus berkarya gitu. Kamu penyanyi ya harus punya karya yang bagus, bukan hanya suara indah, bukan hanya tapi kamu juga harus bisa membawakan sebuah sebuah lagu yang bisa kamu, ini loh lagu aku, dan itu viral, dan itu sih harapan aku. Harapan aku juga di tahun 2024 aku bisa nyanyi di Istana Negara. Itu yang paling, itu impian aku, cita-cita aku. Makanya sekarang Clara udah nggak mau, maksudnya ikut-ikut kayak bikin sensasi yang udahlah kayak gitu mah udah pernah aku laluin gitu ya. Jadi sekarang kayak lebih udah kita tenang, slow aja, tapi kita tuh nanti nih ini loh yang aku sajikan gitu. Kenapa harus di Istana Negara? Oh itu udah impian aku banget lah. Karena aku yang flash ke belakang ya, yang aku lihat itu kebanyakan penyanyi ya, kalau sudah diundang di Istana Negara, apalagi pas acara 17 Agustus itu benar-benar bahwa kita tuh dikenal di masyarakat itu dengan prestasi gitu. Karena apa, itu sesuatu yang sulit tapi harus dibilang mudah gitu ya. Wow, ini keren banget gitu. Walaupun karya kita belum dikenal, tapi kita yang udah dikenal gitu. Jadi aku pengen banget bisa berdiri gitu ketika nanti pas proklamasi atau 17 Agustus. Itu sih harapan aku sih. Kamu ini kan artis cantik, Iya. bertalenta, penyanyi suara bagus, banyak dikenal, pengen terjun ke sinetron, pengen terjun juga ke film. Apa sih buat kamu akhirnya kayak pengen banget di politik? Pengen banget ke politik itu karena begini sih ya. Kemarin jujur aku tuh orangnya kan kalau belum serak di hati aku nggak mau gitu. Tapi karena mungkin ya teman-teman aku banyak banget lah, contohnya ya ada lawyer aku Bang Niko itu kan maksudnya sering banget lah kasih motivasi gitu ke Clara itu, kamu tuh kehidupan kamu tuh harus begini, terus kakak aku juga yang di politik juga, jadi makanya kita tuh berteman dengan orang-orang yang lebih pengalamannya lebih banyak, terus tuh itu bisa ngefek di kehidupan kita loh. Itu bener-bener nih buat kalian nih ya bergaul itu penting banget, jangan anggap remeh, karena apa, lingkungan tuh mudah mempengaruhi, sangat mudah. Kalau menurut aku gitu sih, itu karena aku merasakan sendiri gitu, aku menjalani sendiri gitu. Bekal yang mungkin akan kamu bawa ketika terjun ke politik sendiri itu apa? Aku sih sebenarnya belum banyak bekal, cuman aku harus banyak belajar gitu. Karena aku tuh orangnya kepo, suka cari tahu gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa yang bisa bikin aku kayak oh ya udah aku semangat nih, aku mau terjun ke politik lah, aku pengen banget sebenarnya, cuman aku belum tahu gitu. Tapi aku bisa sedikit-sedikit aku belajar gitu, sedikit-sedikit aku belajar. Makanya sekarang lebih lebih suka
ikut kayak organisasi-organisasi gitu. Jadi selain memperbanyak relasi, memperbanyak teman, itu bisa bisa mempengaruhi juga di kehidupan kita tuh. Pasti kita tuh bakal berpikir tuh, oh kita harus lebih, oh kita harus seperti ini nih, kita harus seperti ini nih, kayak gitu. Nah, antara nyanyi dan seni peran nih, Clara sendiri lebih prefernya kemana? Nyanyi lah pasti. Nyanyi lah. Kalau syuting itu capek sebenarnya ya, karena karena tuh orangnya nggak, gimana caranya dapat duit itu nggak capek gitu. Nah, gimana caranya dapat duit itu gede tapi nggak capek gimana? Nah itu ya emang nyanyi doang. Karena apa? Gimana pun juga hobi aku nyanyi, apa ya, kerja dan hobi gitu. Jadi kita ngejalanin pun seneng gitu. Kalau sinetron itu kan udah dikasih skenario gini, aduh udah malas. Mau ngapalin males banget, mager gitu kan. Kayak gitu, makanya kenapa bukan aku nolak rezeki, tapi memang aku passion aku bukan di situ. Passion aku tuh di nyanyi, dari dulu di nyanyi. Di tahun 2023 ini kira-kira kado apa yang pengen Clara berikan nih kepada fans sebelum menutup tahun nih? Kadonya apa ya? Paling ya karya ya, balik lagi ke karya. Karena sekarang Clara lagi pengen fokusin untuk berkarya, udah itu aja. Entah mau cover, entah mau bikin lagu sendiri gitu. Karena apa, image penyanyi dangdut itu kan dikenal nggak baik ya. Itu yang aku pengen cami nih buat teman-teman, buat orang-orang siapapun orangnya ya. Jadi jangan pernah menganggap penyanyi dangdut itu gampang dibeli, ini sebenarnya aku mau cerita juga ya. Banyak banget yang menilai seperti itu, padahal penyanyi dangdut itu nggak semuanya seperti itu. Jadi jangan anggap seperti itu. Khususnya buat orang-orang yang undang-undang off air begitu ya. Itu sih yang pengen Clara omongin.